Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian Al-Quran dan Sunnah ya, yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita membuka surat 16 ayat 89 ya. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busra lil muslimin. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri kaum muslim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Itu di surat 16 ayat 89 ya. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Jadi nanti juga ada saksinya dari kalangan mereka sendiri ya. Atas mereka diri sendiri ya. Saksi itu. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Jadi Rasulullah juga didatangkan oleh Allah menjadi saksi buat diri kita. Maka siapa saja yang menjalankan sunnah, Rasulullah tahu nanti, oh iya dia menjalankan sunnah, oh dia menjalankan nih perintah-perintahku dan meninggalkan larangan-laranganku. Nabi nanti didatangkan gitu. Jadi nanti kaget juga Nabi kalau umpamanya kita tidak menjalankan sesuai dengan perintahnya.
ya kan? Gitu. Kan kata Nabi, man amila amalan falaysa min amruna fahuwa ruddu. Barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah, kemudian tidak ada perintahnya dariku kata Nabi, maka dia tertolak. Nabi tahu nanti. Kan Nabi yang ngajarin nih, ya. Para sahabatnya diajarin nggak? Bagaimana tata cara ibadah, bagaimana tata cara kehidupan, bagaimana hablum minallah, hablum minan nas, diajarkan nggak sama Nabi? Diajarkan. Tapi ketika Rasul nanti ngelihat apa yang kita lakukan, kan kita nanti diperiksa sama Allah, nggak bisa bohong, betul nggak? Nggak bisa bohong, gitu. Nabi bisa kaget itu, kok saya nggak pernah ngajarin kamu kerjakan gitu, kaget nanti. Gitu. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Orang kita juga bersaksi. Setiap saat kita bersaksi nggak? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Aku bersaksi, aku berjanji, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah. Dia diutus oleh Allah untuk menjelaskan kepada kita tentang ibadah. Ya. Dan kami datangkan kau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya yang mulia bernama Muhammad bin Abdullah untuk menjelaskan segala sesuatu. Dan Rasul saja nggak bisa keluar dari Al-Quran. Dia harus ikut panduan Allah. Gitu. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Berarti apa saja dijelaskan oleh Allah melalui lisannya dan perbuatan Rasulullah. Gitu. Dan dilanjutkan oleh perilaku para sahabat yang mulia. Kemudian diturunkan kepada para tabi'in. Kemudian diikuti oleh tabi'in. Kemudian diikuti oleh para ulama. Maka kita ngikutin ulama karena kita nggak ada hitungannya, gitu nggak? Gitu. Rasul, para sahabat, tabi'in, tabi'in, ulama, kita nggak jadi ulama. Kita nggak jadi ulama yang ngikut, jadinya ngikut aja, gitu. Nggak usah menunjukkan taringnya bahwa kita mampu gitu, nggak usah, ikut saja gitu. Dibaca petunjuknya, dipelajari petunjuknya sesuai petunjuk ulama yang mengajarkan contoh-contoh para sahabat gitu. Kira-kira sahabat yang kita hafal nih, yang kita hafal nih di kepala kita. Nggak usah pakai ceritanya lah. Cerita sahabat ini begini, cerita sahabat ini begini, cerita sahabat ini begini. Apalagi cerita tabi'in, cerita tabi'in, cerita para ulama. Kira-kira sahabat saja dulu yang gampang. Kira-kira berapa yang kita ketahui tentang sahabat Rasulullah? Kan yang jelas-jelas masuk surga saja 70.000 sahabat Nabi. Begitu kan? Yang terakhir namanya siapa? Ukasa bin Ihsan. Itu yang terakhir tuh, yang ke 70.000. Itu aja. Jangan 70.000 kebanyakan. Kira-kira berapa? 10. 1 Umar, Abu Bakar, Utsman, Ali, Tolha, Zubair bin Awam, terus Sa'ad bin Abi Waqqas, Said bin Zaid, Tolha bin Ubaidillah, Ubaidillah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf, terus Khalid bin Walid, Bilal bin Rabah, Khabab, terus Yasir bin
Ammar bin Yasir, Abdullah bin Mas'ud, terus Salman Al-Farisi, terus Mu'ad bin Jabal, terus Sa'ad bin Mu'ad, terus Sa'ad bin Ubadah, terus satu lagi, udah 19 nih, lumayan. Satu lagi 20. Salim bin Hudzaifah. Salim bin Hudzaifah. Ya. Hudzaifah bin Yaman. Terus Abu Dar Al-Ghifari. Lumayan, lebih 20, lumayan. Jadi kenal tuh sama yang ahli surga. Ini mau dibilangin nih yang kita sebutin ya. Dijamin sama Nabi masuk surga. Nabi yang jamin. Kenal tuh sama yang ahli surga. Kenal. Gitu ya. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu. Dijelaskan segala sesuatunya oleh Al-Quran sebagai petunjuk halal haram, kanan kiri, gitu kan? Tauhid, musyrik, ada semua di dalam Al-Quran ya. Sebagai petunjuk gitu. Lurus dan belok ada petunjuknya di dalam Al-Quran gitu. Jadi, dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Kalau nggak ngikutin nih petunjuknya, salah deh, salah. Serta rahmat, gitu. Serta rahmat. Jadi Al-Quran itu sebagai penjelasan segala sesuatu. Yang pertama, yang kedua sebagai petunjuk, yang ketiga sebagai rahmat, yang keempat sebagai kabar gembira. Bagi siapa? Bagi orang yang berserah diri. Kalau kita sudah berserah diri, dapat berapa? 1, bisa menjelaskan segala sesuatu Al-Quran itu. 2, sebagai petunjuk. 3, sebagai rahmat. 4, sebagai kabar gembira. Kan di Al-Quran dikabarkan tuh. Ya. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Gitu. Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki ataupun perempuan, ya, maka akan aku berikan dia kehidupan yang baik. Oh, kabar gembira. Jadi kita tinggal beramal soleh saja, beramal baik. Kalau kita jadi orang mukmin, maka hidupnya pun baik, thayyib, gitu. Kabar gembiranya banyak, apalagi kalau diceritakan tentang surga dengan bidadari-bidadarinya, ya kan? Nah, Imin semangat tuh kalau gitu, ya kan? Kalau ceritanya, ya kan? Dan peringatannya tentang neraka. Sungguh dahsyatnya di neraka, gitu ya. Ayat selanjutnya yang 90 ya. Ya, silakan dibaca. Ini biasanya khotib menutup khutbahnya dengan ini ya, ayat ini ya. Gitu enggak? Kan suka diingetin tuh dengan ayat ini. Khotib Jumat. Ya, coba dibaca dah. Ya, silakan dibaca. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu,
Allah menyuruh Kita. kita disuruh sama Allah. Berlaku adil. Ya. Senang gak sih kalau disuruh Allah? Senang nggak? Ada orang disuruh gubernur, senang nggak? Senang. Senang ya. Senang disuruh gubernur itu, ya kan? Gitu. Apalagi kita disuruh Allah. Apa disuruh Allah menyuruhnya? Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku Adil. adil, ya, berlaku adil. Adil terhadap diri kita, adil terhadap keluarga, adil terhadap orang lain. Jadi umum, adil tuh ya. Jangan nggak adil sama diri kita juga, ya. Kata Allah harus adil. Adil sama diri kita itu kalau waktunya istirahat, waktunya tidur, ya. Gitu. Harus adil. Gitu. Jangan waktunya tidur begadang, ya. Kecuali orang yang tugas, nggak apa-apa. Kalau nggak tugas ya jangan begadang, nggak adil itu namanya, ya. Kalau sama dirinya saja nggak mampu adil, maka bagaimana dia bisa adil terhadap keluarganya? Bagaimana dia bisa adil terhadap orang lain? Ya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Kalau sudah adil, berbuat kebajikan. Ya. Di surat Al-Baqarah itu ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi, ya. Itu kebajikan tuh yang 16 itu, ya. Wa aqimis shalah wa itauz zakah, itu kebajikan. Maka kebajikan yang paling top udah nggak ada lagi, yaitu sholat 5 waktu secara berjamaah. Udah nggak ada lagi tuh. Dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Kalau mau ngebantu, yang penting kerabatnya dulu. Jangan orang lain dibantu, kerabatnya nggak dibantu. Kerabat dulu, ya. Sampai di surat Al-Baqarah tuh yas'alunaka madza yunfikun. Ya. Ada orang bertanya kepadamu Muhammad, siapakah yang dinafkahkan dulu? Siapakah yang diberi nafkah dulu? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Apa saja yang kamu nafkahkan, hendaklah pertama kali diperuntukkan kepada siapa? Kepada kedua orang tua dulu, gitu. Jadi kalau punya segala sesuatu, kasih orang tua dulu. Ada anak yang diutangin, yang ngutangin orang tuanya gitu. Orang tuanya bilang, "Nak, saya pinjam uang dong buat modal gitu." "Berapa, Mak?" Ini orang nggak ada tuh orang tua ngutang sama anak. Kalau hitung-hitungan repot, bayar susu ibunya itu nggak kebayar kok, gitu ya kan. Jadi harta kita dan segala sesuatu yang kita miliki sesungguhnya milik kedua orang tua. Gitu. Maka seorang laki-laki itu surganya ada di telapak kaki ibunya. Surganya ada di kedua orang tuanya. Adapun anak perempuan, surganya ada di suaminya. Itu. Kita nih laki-laki, ya kan? Ibu kita, woi, jaga betul, ya. Kasih terus dia apa ya keinginannya, gitu ya. Karena dia berhak. Kalaupun orang tua kita ngambil uang kita, itu bukan maling. Bukan maling itu. Itu haknya diambil. Gitu. Jadi kalau kedua orang tua kita ngambil apa saja, itu bukan maling. Ada anak durhaka itu sampai bersengketa sama orang tuanya. Itu anak durhaka. Itu jangan temenin gitu. Mengerikan. Dia sehebat apapun ibadahnya gitu, udah jahanam dia. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat. Dan dia melarang melakukan perbuatan keji. Tadi diperintah, sekarang ada larangan. Itulah Quran. Adil, ya. Ada perintahnya, ada larangannya. Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Pengennya musuh aja sama orang, ya kan? Cemberut aja ngelihat muka orang gitu. Senyum dikit gitu loh.
Kan senyum juga sedekah kata Nabi, iya kan? Iya. Senyum-senyum dikit gitu loh. Kalaupun kita pakai masker gitu ketemu teman buka senyum gitu, senyum gitu, baru pakai lagi gitu. Gitu. Jangan udah pakai masker mendelik matanya, melotot. Gitu jangan. Apalagi masuk masjid, salam gitu, salaman, gini salaman ya. Tangan gini pegang baru lepasin gitu. Nggak usah salaman yang di karang-karang. Ada orang salaman begini. Apa lagi? Salaman itu gini baru tangannya turun. Nggak ada salaman turun. Gitu. Salam. Ada lagi yang salamannya tangan dua gitu. Nggak usah, satu aja. Itu cara salaman diajarin Nabi. Coba cara salaman aja Nabi ngajarin nggak? Ngajarin. Nah, coba, nah gitu. Nah, jadi tambahin lagi. Udah, nggak usah nambah-nambah. Gitu. Nah, nanti gugurlah dosa-dosa salaman, gitu ya. Gugur dosanya. Itu kata Nabi. Jadi Nabi nanti jadi saksi loh, ya. Kita salaman aja salah, ketahuan sama Nabi. Ketahuan sama Nabi. Ditambah-tambah lagi. Ada orang salamannya tuh ketemu. Dus, pak, dus. Apa ini salaman kayak begitu? Ada nggak yang gitu tuh? Ada yang diadu-aduin badannya begitu? Nggak ada. Sempurnanya Islam. Sempurna. Jadi kalau ente mau menyempurnakan, aneh-aneh aja gitu. Biasa saja gitu ya. Dan memberi pengajaran kepadamu. Al-Quran itu memberi pengajaran. Makanya kalau orang belajar Quran pasti cerdas. Pasti cerdas. Iya, ibadahnya jadi aneh-aneh. Kita bingung juga itu kan. Kok ibadahnya aneh-aneh? Coba ikutin Nabi gitu loh, supaya seragam dikit gitu ya. Kayak sholat berjamaah, ngadepnya ke kiblat, kan seragam, enak itu. Sopnya rata, lurus kata Nabi, subuh bakum, lurus dan rapat, kan enak dilihat. Ini enggak, udah jarak jauh-jauh, depan satu depan ke depanan, yang satu ke belakangan, kan enggak enak dilihat, gitu kan. Kalau ngikutin perintah Nabi enak dilihat lah, rapi, gitu ya. Dia memberi pengajaran. Al-Quran ini memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran. Gitu. Makanya cerdas, orang belajar Quran itu cerdas. Kayak kamu nih setiap pagi gitu, buka Quran terus. Lama-lama cerdas nggak? Cerdas, otaknya diasah terus. Gitu. Bisa melihat mana baik, mana batil. Gitu. Bisa terlihat. Gitu. Sampai orang yang sok-sok pinter saja bisa kelihatan nggak? Bisa kelihatan. Karena kita dapat pengajaran dari Allah, melalui kitab sucinya yang dibawa oleh Rasulnya yang mulia bernama Muhammad bin Abdullah. Gitu. Lanjut di 91-nya. Iya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Kita udah janji belum? Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi itu. Janji enggak kita?
bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau masih nyembah lagi dengan yang lain, oh palsu janjinya itu ya. Sudah, kan kita janji terus. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Ikrarnya setiap hari minimal berapa? 17 kali. 17 kali. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, gitu kan? Gitu, ikrar tuh. Malah satu waktu 2 kali ya. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Ditambah lagi tuh. Ya. Sumpahnya diikrarkan terus setiap hari. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Dan Allah menyaksikan syahidallahu annahu la ilaha illallah di surat Al-Imran itu ya. Allah menjadi saksi gitu. Sungguh Allah mengetahui apa yang kamu perbuat gitu. Jangan lagi kita sudah menjadikan Allah sebagai ilahnya dan menjadikan Muhammad bin Abdullah sebagai hamba dan rasulnya. Jadi taat kepada Allah dan rasulnya gitu. Kalau di surat An-Nisa itu yang lain, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini mutlak nih. Udah mutlak ini, udah nggak bisa dirubah. Dan taatlah kepada pemerintah gitu. Tapi ini nggak mutlak. Sampai pemerintah itu berbuat adil atau menjalankan syariat Islam gitu. Kalau dia nyuruhnya jangan sholat gitu, pemerintah jangan diikutin. Tapi yang mutlak nih 2, Allah dan Rasulnya. Tapi kita juga taat pemerintah selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Gitu. Kalau kemaslahatan bagus. Lampu merah berhenti juga kita, gitu kan? Berhenti juga. Makanya kalau di sini nih nggak ada lampu merahnya ada tapi kacau tuh di tempat kita tuh. Lampu merah di Teluk Gong itu ya kan? Gitu. Dia nggak taat sama pemerintah itu, makanya macet melulu di situ. Coba kalau dia taat, yang di sini udah merah jalan aja terus tuh. Gitu. Itu melanggar aturan pemerintah saja kacau. Yang tadinya kita mau buru-buru sampai 5 menit sampai 2 jam di situ gitu nggak? Jadi orang yang taat saja ikut-ikutan nggak taat, gitu. Maka harus ikut sama orang yang taat, gitu ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang yang muttaqin, ya, orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, ya. Sehingga Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita, dan Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.